Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatriani, NIM 20650026. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas pertama, yaitu 1. Jelaskan dua pengertian SIG menurut para ahli. Pengertian SIG menurut para ahli yaitu, menurut Marble et al. Tahun 1983, SIG merupakan penanganan data keuangan. Kemudian menurut Gistu tahun 1994, SIG adalah sistem yang mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan dalam lokasi tersebut. Kemudian nomor 2, komponen SIG terdiri dari software, hardware, data, manusia, dan metode. Jelaskan. Yang pertama ada software. Software ini digunakan untuk melakukan proses penyimpanan, menganalisa, dan memvisualisasikan data-data baik dari data spasial maupun non-spasial. Kemudian ada perangkat keras atau hardware. Hardware ini adalah perangkat-perangkat fisik yang merupakan bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Kemudian data. Data di sini dibagi dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial ini gambaran nyata suatu wilayah, sedangkan data non-spasial ini data yang berbentuk tabel yang berisi informasi yang dimiliki oleh data spasial. Kemudian ada manusia. Manusia ini elemen penting karena manusia adalah perencana dan pengguna dari sistem informasi geografis ini. Kemudian ada metode layers yang digunakan dalam sistem informasi geografis yang berbeda untuk setiap permasalahan. Oke, nomor 3, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan metode layers. Metode layers ini adalah metode overlayer yang digunakan dalam sistem informasi geografis, akan berbeda untuk setiap permasalahan. Sistem informasi geografis yang baik tergantung pada aspek desain dan aspek realitanya. Oke, kemudian nomor 4, jelaskan subsistem dalam SIG. Subsistem dalam SIG ini terdiri dari data input, data output, data manajemen, dan data manipulasi analisis. Yang pertama ada data input. Data input ini berfungsi untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Kemudian data output ini bertugas untuk menampilkan keluaran termasuk mengekspor ke dalam format yang dikehendaki. Kemudian data manajemen. Data manajemen ini dapat mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sehingga mudah digunakan. Kemudian ada data manipulasi dan analisis. Data manipulasi dan analisis ini menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Kemudian di sini ada nomor 5, jelaskan manfaat sistem informasi geografis dalam manajemen tata guna lahan, yaitu untuk menentukan zonifikasi lahan yang sesuai dengan karakteristik lahan yang ada. Misalnya wilayah pemanfaatan lahan di kota biasanya dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau. Oke, kemudian jelaskan manfaat SIG dalam penataan kota. Berguna untuk jaringan jalur transportasi jalan, yaitu pengamatan rute kendaraan, penjadwalan kendaraan, analisa lokasi, dan lain-lain. Kemudian manajemen fasilitas, penempatan pipa dan kabel bawah tanah, load balancing jaringan listrik, perencanaan perawatan, dan lain-lain. Pengolahan pembagian area, pembuatan zona rencana tata ruang, pengaturan kualitas air, rencana pembangunan, dan lain-lain. Sekian jelasan tugas 1 dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.